Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Sayyidina Al-Mukarram sasapu pondok pesantren Miftahul Ulum Permatuan Pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Aparatur pemerintahan di atasan dugi kabawahan anu rawuh hadir, Pak Sekmat, Pak Kapolrek, Kapolsek, Pak Dan Ramil, sinarang sanes kantena nukusimpun hidup yang hormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangandaran, wabil khusus kersana hadir, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Cimerak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dipayung simkuring nyangakeun wilujeng ka jajaran pengurus MWCNU Kecamatan Cimerak anu neme dilantik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin hidayah taufik kalih inayahna supados tiasa ngemban amanah sakumaha kedahna. Hadirin rahimakumullah, saya teringat ketika guru saya bilang, "Yan, kalau kau ingin berkhidmat di NU, jangan ada niat ingin memperbaiki NU, karena NU itu sudah baik, tapi niatilah kau masuk di NU untuk memperbaiki dirimu melalui Nahdlatul Ulama." Kedua, jangan ada niat ingin membesarkan NU, karena NU itu sudah besar, tapi niatilah kau masuk di NU untuk tabaruk, mengambil berkah dari organisasi yang dibuat oleh para alim ulama kita. Itu yang selalu saya pegang, bahwa kita berkhidmat di NU, bertabaruk di NU, bukan ingin memperbaiki NU. Siapa kita bila dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama? Tidak ada kapasitas kita untuk membesarkan NU, karena NU itu sudah besar, Pak. NU berdiri jauh sebelum NKRI ini berdiri. Jumlah warga Nahdlatul Ulama lebih dari 90 juta. Ayeuna aya pengurus MWC Cimerak anu ngagaduhan muridiniah 30 jalmi niat hoyong membesarkan NU yang jumlahnya 90 juta. Pami aya enteng mah bade dikuarangeun teu ngaca sia. Jadi Nahdlatul Ulama niati kita bertabaruk di Nahdlatul Ulama. Hadirin rahimakumullah, langsung saja karena sudah siang. Timbul satu pertanyaan, untuk apa kita ber-NU? Ibu-ibu muslimah, teteh-teteh patayat, dan teteh kayaknya narah asa anom teteh ya. Mun pan ari muslimatna Pak Dan Ramil, muslimatna yuswana 40 tahun kaluhur itu muslimat. Pami patayatna 40 tahun ke bawah. Nah itu bentena biasalah ditingali dina batik, dina bau nih. Dina batikna pami ibu-ibu muslimat mah sapertos kitu, teteh patayat mah sapertos kumaha identifikasina teh. Ditingali tina mapahna tiasa dibentengkeun eta teh nya. Pami muslimat mah rada saalit-saalit ngalengkahna teh. Rapat kene pami patayat. Pami muslimat mah jalebrag mah. Heureuy eta mah ibu. Nah, kita ingin fokus untuk apa kita ber-NU. Urang ayeuna ngantunkeun kegiatan sadi dinten, ngantunkeun rutinitas hadir di Miftahul Ulum ieu, naon atuh tujuanana disagedengeun mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini dijawab di dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal ke-8. Ini penting dipahami oleh para pengurus. Tujuan NU didirikan, satu,
untuk tegaknya ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah aswajah. Kedua, untuk kemajuan bangsa. Ketiga, untuk kemaslahatan umum. Keempat, untuk merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil alamin. Jadi tujuan NU didirikan hanya 4 ini: untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk kemajuan bangsa, untuk kemaslahatan, dan untuk menjadi realisasi dari doktrin Islam rahmatan lil alamin. Catat, dari 4 tujuan NU didirikan, tidak ada satupun NU didirikan untuk tujuan politik praktis, gak ada. Ya, masih tertanam di beberapa kalangan bahwa NU ini adalah organisasi politik. Bukan. Dari tahun 1984 yang terkenal dengan kembali ke Hitoh, NU menancapkan jati dirinya bahwa NU itu bukan organisasi politik. NU didirikan bukan untuk tujuan politis, tapi NU didirikan untuk 4 tujuan tadi. Jadi salah besar kalau ada orang masuk di Nahdlatul Ulama, gabung di Nahdlatul Ulama hanya untuk menjadi bupati. Ada motivasi gabung di Nahdlatul Ulama hanya ingin menjadi anggota legislatif. Enggak, NU didirikan bukan untuk itu, tapi NU didirikan untuk kemaslahatan umat. Salah satu mencapai kemaslahatan ya jadi anggota dewan, jadi bupati gitu misalkan. Itu mah wasilah, sanes tujuan. Jangan sampai wasilah sarana kita anggap sebagai tujuan. Tujuan NU lebih agung daripada politik praktis. Hadirin rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu untuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena temanya tentang kemandirian, kita akan bahas dulu yang kedua, untuk kemajuan bangsa. Tanamkan dalam hati, kalau kita mandiri, kalau NU mandiri, maka bangsa akan ikut mandiri. Kenapa? Karena NU itu adalah bagian terbesar dari NKRI ini, Pak. 90 juta itu tahun 2015, Pak. Ya, dari 7 lembaga survei di Indonesia selama lebih dari 9 tahun melakukan survei, mendata kira-kira jumlah warga Nahdlatul Ulama itu berapa. Tahun 2015 diumumkan oleh salah satu lembaga survei ternama di Indonesia bahwa jumlah warga Nahdlatul Ulama sekitar 90 juta, tidak kurang. 80 juta. Ayeuna 2022 7 tahun tos kabayang sabaraha kali lipatna. Sareng deui Pak Kapolsek, warga NU mah moal ngirangan. Warga NU mah terus namahan. Kenapa? Nu maot oge masih dianggap warga NU. Cirina sok di absen. Tadi kan ku Kiai Asep Siroj di absen, kersana Kiai Anu almarhum Kiai Anu Al-Fatihah, berarti masih tercatat sebagai warga Nahdlatul Ulama. Jadi kartanu teh eta teh berjalan sampai alam barzah. Berlaku nanate, tidak ada. Karena upami KTP mah berlaku seumur hidup, ieu mah berlaku tepi ka alam barzah. Dan nu maot oge masih dianggap warga NU. Nah, kalau warga NU yang jumlahnya 90 juta ini mandiri, kebayang warga Indonesia sekitar 270 juta, dikurangan ku mandiri 80 juta, kabayang bagaimana mandirinya bangsa kita. Makanya mari sama-sama kita tajdidun niat, kita memfokuskan bagaimana agar Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini mandiri dalam berbagai hal. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara aset, mandiri secara teknis di lapangan. Kan sok aya kerjasama sareng NGO sanes, Pak, karena keterbatasan hal lain lah, sehingga NU menggandeng organisasi sanes atau stakeholder sanes untuk merealisasikan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan kumandiri secara teknis di lapangan, kita bisa lebih memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Kemandirian ini penting, Pak.
Karena kata Bahasim Asy'ari di dalam Qanun Asasi, Muqaddimah Qanun Asasi, beliau menyatakan organisasi NU ini adalah organisasi yang memperjuangkan keadilan, kemaslahatan, kebajikan bagi seluruh umat. Maka organisasi ini akan terasa manis di lisan orang-orang yang baik dan akan terasa menyumbat di kerongkongan orang-orang yang jahat. Jadi pastilah nami nage jalmi mual aya anu leres saur sadayana dina tafsir atau bari diuningakeun hiji wangkit Luqmanul Hakim. Nah, salah satu tokoh yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Luqman, sareng putrana angkat Pak dan Ramil naik keledai ngalangkung ka hiji kampung, di komen cik manusia teh sing boga rasa eta keledai hiji ditumpakan kuduaan, ini melebihi kapasitas, bisa ditilang ku dishub gitu kan. Lungsur Luqman teh da salah, Luqman anu nuntun putrana naik kana keledai ngalangkung deui ka hiji kampung, di komen deui budak teu gablek cedok ari kolot leumpang, ari budak naik keledai teu sopan. Luqman jang salah urang teh ujang turun bapak naik ngalangkung ka hiji kampung, di komen deui bapak teh kolot-kolot kalapa gitu muncul bahasa orang teh mah, bapak anu fisikna kuat ngadon anjeun celeung dina keledai, budak leutik dititah nungtun tibalik. Saur Luqman jang urang teh salah deui, urang naik duaan salah, ujang nu naik salah, bapak unggul nu naik salah, ayeuna mah urang panggul waktu duaan jang. Akhirna keledai eta teh dipangul ku Luqman sareng putrana ngalangkung ka hiji perkampungan deui, di komen deui manusia teu bisa syukuran kana nikmati Allah, keledai diciptakan ku Allah teh pikeun ditaekan ieu mah kalah dipangul. Dari kisah ini kita bisa paham tidak ada yang benar menurut manusia semua. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika beliau didaulat menjadi pimpinan umat Islam menggantikan Sayyidina Muhammad, dalam sambutannya beliau mengatakan, kalian ini adalah orang-orang terbaik, saya dipilih oleh kalian padahal saya bukan orang terbaik di antara kalian, makanya kalau saya benar ikuti, dukung, kalau saya salah ingatkan. Kenapa? Karena saur tadi mual aya hiji padamelan anu leres saur jalmi sadayana. Cuaca tong boro-boro urang lah, dan tong bujang-bujang urang jalmi lemah. Allah Subhanahu wa taala ge anu maha sempurna pasti dikomen ku jelema mah. Sok cuacana mendung kieu teh cek tukang es mah goreng Pak. Laras teh. Goreng cek tukang es mah teh hayangna teh panas ngarah laku esna. Panas ku Allah teh karena memang tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk hidup di bumi memerlukan energi matahari. Panas dikomen ku tukang bajigur mah. Nah, panas atuh. Mun hujan ngaririnci kan betah. Allah wae nu maha sempurna tidak lepas dari kritikan manusia. Kon kan tenan panganten urang santai saja. Kritik mah bade kritik anu amis nu pedas, sadayana ge sami eta mah tina singkong Pak. Oh keripik namanya, oh beda. Oke. Jadi satu kita akan fokus bagaimana agar NU ini mandiri. Karena kata Bahasim Asy'ari, ketika 8 tahun sebelum NU berdiri, tahun 1918, 8 tahun sebelum NU berdiri, didirikan dulu namanya Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para ekonom, kebangkitan para usahawan. Kenapa Pak? Karena Islam di Indonesia, bahkan kalau kita tarik Islam abad Rasulullah, yang pertama kali digerakkan adalah roda ekonominya. Dalam sejarah Indonesia saja, ketika Indonesia di bawah kolonialisme, di bawah penjajahan, kiai-kiai kita pertama kali mendirikan organisasi itu untuk melawan dalam sisi ekonomi. Tahun 1908 para kiai kita, para
tokoh-tokoh agama Islam khususnya di Indonesia mendirikan syarikat dagang Islam. Ormas Islam pertama di Nusantara SDI, Pak. Syarikat Dagang Islam tahun 1908. Kenapa syarikat dagang? Untuk mengkanter, untuk mengimbangi inflasi penjajahan secara ekonomi. Dari penjajahan ekonomi kolonial, juga dari serbuan ekonomi bangsa Cina waktu itu. Bangsa kita perlu mandiri, umat Islam perlu mandiri, makanya kiai kita pertama kali mendirikan organisasi dagang untuk kemandirian ekonomi. Demikian pula minggu lalu ketika kita halaqah aswaja di Cigugur, saya sampaikan langkah pertama Sayyiduna Muhammad ketika beliau datang ke Madinah setelah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin, sahabat yang berasal dari luar Madinah, dengan sahabat asli Madinah namanya sahabat Ansor, dipersaudarakan. Langkah kedua yang beliau lakukan adalah membuat pasar, yang terkenal sekarang pasar Madinah, ya. Pami ibu bapak kantor jaroh ke Madinah, nah aya pasar Madinah. Pasar Madinah teh pami ti Cijulang mah belok kiri, Pak, lurus kan itunya. Eta teh Pak, pasarna kapungkur didirikan ku Rasulullah, namina pasar Bani Sa'idah. Kenapa Rasulullah membuat pasar sebelum membuat apa-apa? Karena Nabi merasakan 10 tahun pertama kenabian intimidasi, persekusi dari musyrikin Quraisy terus semakin hari semakin menjadi-jadi. Kaum muslimin kuat, diintimidasi secara verbal, diintimidasi secara fisik, kaum muslimin kuat. Tapi ketika memasuki tahun ke-11 setelah beliau menjadi nabi, musyrikin Quraisy melakukan gencatan ekonomi, embargo, boikot terhadap kaum muslimin di lembah Si'ib Abi Thalib. 3 tahun lamanya kaum muslimin diasingkan, diboikot, diembargo. Karawas Pak Rasulullah teh bagaimana kita diserang dari sisi finansial. Harta Rasulullah seep, harta Khadijah tinggal tersisa 1 rumah, Pak. Padahal Khadijah itu hartanya luar biasa. Kata Abu Bakar, ini bisa dibaca di dalam Syurah Ibnu Hisam, ketika boikot Si'ib bin Abi Thalib, ini bisa dibaca juga di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan tentang Manaqibul Khadijah, ya, keunggulan Siti Khadijah. Siti Khadijah ditepangan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neng, Rasulullah gitu. Neng we ada Rasulullah mah romantis ya teh Pak. Sok sanaos yuswa Rasulullah tos 50 tahun, berarti yuswa Khadijah tos 65 tahun, disebatna teh neng we gitu kan. Ibu-ibu muslimat disebat neng keneh ku. Karoge. Tuh Siti Khadijah mah usia 65 tahun ku Rasul teh pengen tentas neng gitu. Ieu mah entog. Kumaha pangaresa? Duh cenah ieu teh isin kumaha abakan sareng saha wae, kumaha manawi. Anda tahu bahwa sekarang kondisi kita sangat menyedihkan. Bahkan ada sahabat Pak yang baru melahirkan kehausan, tidak ada air untuk diminum, tidak ada makanan untuk dinikmati. Akhirnya suaminya memeras kotoran onta, diambil airnya untuk diminum. Banyak sahabat-sahabat yang makan rerumputan Pak di Si'ib Abi Thalib baru 3 tahun Pak. Maksudna kumaha? Harta akang da kumaha deui cenah ieu teh tingali ku fakir miskin nya, pataya cenah butuh dana itu. Muslimat sarua oh mau ansor mah cenah nya. Wayahna pangintenan nyuhungkeun widi harta akang rek disedekahkeun sadayana. Lamun harta akan disedekahkeun, harta neng ge kacana. Jadi ini satu tanda Rasulullah itu henteu nyalindung ka gelung, Pak. Terang nyalindung ka gelung. Kan sok aya image bahwa Nabi teh diangkat ku Khadijah. Nabi teh didukung secara dana oleh Khadijah. Nu mawi Kang Haji Kosidin sakeureuy aing keur ngabangun PCNU ieu neangan Khadijah nya maksudnya janda kaya gitu kan. Rasulullah itu bukan begitu ya. Ketika Nabi menikahi Siti Khadijah,
Maka Nabi sebagai suami melakukan kewajibannya sebagai suami dengan baik, memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Nabi itu kaya, Pak. Ya, harta Khadijah aman. Saur Siti Khadijah pangarsa teu kenging asa-asa milik abdi milik salira. Mangga dikumpulkan ku Siti Khadijah sahabat-sahabat kaya, para agnia, salah satunya Abu Bakar ngariwayatkeun hadis ieu. Siti Khadijah ngaluarkeun sadaya harta kekayaan anak, kepingan-kepingan emas sampai setumpuk, bahkan aku tidak bisa melihat rambut wajah Khadijah saking katutupan ku emas. Saur Siti Khadijah, saksikanlah, ini adalah hartaku, aku hibahkan, aku serahkan kepada suamiku Rasulullah. Beliau boleh melakukan apapun terhadap harta ini, beliau boleh membagikannya atau menahannya. Mangga Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah dina hadis, Khadijah mengimaniku dina Bukhari itu ketika yang lain mengingkariku, karena Khadijah perempuan pertama yang bersyahadat. Khadijahlah orang yang memberikan seluruh hartanya ketika yang lain menahannya. Di dia, Pak, ketika boykot di Siim. Jadi lain berarti ketika Khadijah dinikah ku Rasulullah diboro-boroan ke Rasulullah, Siti Khadijah enggak. Bagaimana Rasulullah sebagai kepala rumah tangga bisa mengangkat wajah di hadapan keluarganya kalau nafkah keluarga ditanggung oleh istrinya, Pak? Jadi Rasul menafkahi. Nah, Khadijah memberikan hartanya itu ketika pada kasus ini Rasul merasakan bagaimana tersiksanya ketika dihimpit oleh ekonomi. Kamari welah karaos ku ibu-ibu gen kan sembakonya 9 bahan pokok, karek hiji penuh masalah rada naik minyak goreng tingali kumaha masyarakat ngajeritna laras teh pidosaeun deet Pak pedah minyak goreng naik teh pidosaeun kumaha pamarentah digogoreng gitu kan gara-gara lah cenah teh jadi mahal teh naon hubunganana gitu kan. Ya, iya teh cenah gara-gara loba teuing oknum wah jika nu bener gitu kan apal kumaha struktur dagang di Nusantara, Pak. Seperti tadi disangemkeun ku Zaihuna, jangan komen terhadap sesuatu yang kita belum tahu, Pak. Ya, ternyata geuning fakta nama lain ku pamarentah ditahanna teh, Pak. Ku pedagang beunghar yang sengaja menimbun minyak goreng itu agar di pasaran langka, lamun geus langka jadi mahal, kakarek dijual hargana mahal, Pak. Untungnya lebih besar penimbunan. Kasusnya kemarin ketika Polri menggerebek salah satu gudang retail terbesar di Indonesia yang menimbun lebih dari 1 juta liter minyak goreng, Pak. Lain di stop di Menteri Perdagangan, Pak. Ya, ini penting. Karawas pidosaeun deukeut salaki jeung pamajikan gentreng gara-gara minyak goreng mahal eta teh. Malam Jumat teh Neng, Pak. Neng, nah iya lumayan yang beli minyak goreng beli tak tadi. Jadi pidoras kaeun teh matak saur Sayyidina Ali kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu gampang menjerumuskan orang kepada kekafiran. Numawi urang ngaduakeun, urang ngadua sadayana mudah-mudahan ayeuna jamaah di dieu niatna sae urang kudu ngalaksanakeun parentahan Allah bukasna thalabul ilmi. Insyaallah urang jantenkeun tawasul, urang jantenkeun wasilah karena diijabah doa urang. Mudah-mudahan warga NU nu aya di dieu sing baleunghar kabeh. Ulah aya anu hadir di dia miskin, ulah aya sing beunghar sadayana, sing mandiri. Ibu-ibu teh lamun baleunghar kabeh sareng miskin pan loba nu teu ngaji. Dan doakeun kana di dieu, Pak. Kalau kita sendiri-sendiri dalam berjuang, aya Kang Haji Kosidin beunghar tapi sorangan, kekayaannya tidak bisa menanggung beberapa permasalahan masyarakat. Tapi kalau seseorang itu bergabung dengan orang lain yang kualitas ekonominya lebih daripada rata-rata, berkumpul dalam satu wadah, berkumpul dalam satu organisasi, kekuatannya digabungkan, insya Allah akan memberikan efek yang lebih besar kepada masyarakat. Makanya di Nahdlatul Ulama untuk menuju kemandirian didirikan lembaga amil zakat
infak dan sodakoh namina lajisnu. Upami urang Pak, misalkan Pak Kapolsek zakat mana ya Pak, zakat mana 10 juta setahun teh dibagikan ke Pak Kapolsek sadayana CF beres harita kene 10 juta CF konsumtif. Dan kita perlu tahu fakir miskin itu hirupna sarua 12 bulan setahun sareng urang, lain hirupna teh poe lebaran nunggu. Cobi upami Pak Kapolsek 10 juta zakatna teh, ketua PCNU 100 juta zakatna teh, pan PC pan tingkat kabupaten. Konsumtif dibagikan panginten 50%, 5 juta dibagikan kange konsumtif harita nu 5 jutana dihimpun di lajisnu, diproduktifkan, dijantenkan modal usaha kange fakir miskin supados dengan harapan sekarang dia mustahik tapi diharapkan 2-3 tahun ke depan dia menjadi muzaki dengan bantuan dana dari lajisnu. Aya masyarakat murangkali yatim piatu anu hartana teu aya, otakna kosong tina ilmu, manahna kosong tina kaimanan, patuanganna kosong tina tuangan anu halal, dicanak dibiayaan ku lajisnu. Sok masantren di Miftahul Ulum jeung sakolana tah biayana usaha ujang mah diajar ulah mikiran bulanan, ulah mikiran jam bayaran, ditanggung ku lajisnu. Cenah di Miftahul Ulum tebetah pinah ka Al-Itqon ya, nu rada tenang aman gitu kan, jauh di jalan raya sinyal gen jarang gitu, sok didinya bisi gandeng di Miftahul Ulum. Cenah hayong anu seger-seger dilangen ya, dilangen aya pasantren Aden didinya luas Pak, insya Allah mual terkontaminasi ku pergaulan bebas dilangen mah da sekitarna teh bangkong belut Pak, insya Allah mual terjerumus kenakalan remaja didinya mah steril. Kumaha cenah biayana lajisnu tanggung jawab. Hal itu hanya bisa kita lakukan ketika kita berhimpun bersama-sama. Titipkeun ka lajisnu ayeuna mah Pak, hati-hati nitipkeun zakat infak sedekah kita. Penemuan BNPT tahun kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya, ternyata yang mendanai terorisme nih, yang mendanai terorisme kemarin ada oknum MUI pusat ya yang terjerat dengan jaringan terorisme, ternyata 28 miliar setahun untuk membiayai terorisme. Dari mana? Tina kotak amal Pak, 28 miliar tina kotak amal. Boa eta teh ti warga NU dan sok kotak dina kotak amal sok aya 10 juta ngegeplok tara na kotak amal mah receh, anu boga receh saha warga NU. Jadi sedekah warga NU dipakai ku orang, ku lembaga yang menghantam perjuangan NU Pak, yang anti terhadap pemerintah, memusrik-musrikan amaliyah kita. Mereka danai dari mana? Dari sumbangan warga NU anu ikhlas, nu teu suudon sedekah we. Urang ikhlas si itu culas Pak. Makanya sekarang warga NU itu kalau mau menyarukan infak sedekah zakatnya titipan ke lajisnu, tuh aya ketuana Pak Hendri, titipkan ke lajisnu ya, dikawal kesadayana, dipantau sebagai tanggung jawab publik karena itu uang publik Pak. Raos Pak pami kitu mah panginten pami aya PCNU nuju ngabangun cenah peryogi dana ulah minta proposal ka sasaha ka lajisnu perlu 1 miliar aya lajisnu minta kamu saja maksudna ulah PC atuh gengsi gitu kan aya lembaga ya. Aden mah teh kedah milarian proposal ulah Den perlu ayeuna ngabangun pesantren ulah kekoloyongan Aden mah caga muruah haram. Kenapa? Kita mandiri. Kontak Pak Hendrik bade ngadamel ieu cenah ieu teh ngadamel naon masjid cenah Pak Hendrik anu mikir gitu kan. Ulah ketua PCNU mikir. Pak Hendrik puter otak buka medsos, wah aya ieu kenalan nah berlanjut lah. Nah jadi perlu struktur kayak gitu
aya bagian-bagianana, saha anu bagian mencari dana, saha anu bagian memanage organisasi, saha anu bagian kaderisasi, saha anu bagian membina istri, anu sepuh ku saha, anu muda ku saha, nu ngabina pamuda aya Ansor, nih aya ketua LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum ya, LBH. Ulah BH nawae. Aya elan LBH. Ya. Komplit. Kenapa? Kita berjuang bersama-sama untuk kemandirian. Numawi kayak di struktur NU termasuk di MWC aya Lajisnu, aya anu ngurus LPNU, lembaga perekonomian. Engke lembaga perekonomian ahli ekonomi kumaha ngagolangkeun dana ti Lajisnu dikelola ku LPNU. Engke LPNU geus ngahasilkeun titipkeun deui ka Lajisnu, Lajisnu bagian menyebarkan kemanfaatan kepada masyarakat. Terus berguling gitu ulah masing-masing. Ya LPNU neneangan sorangan, Lajisnu tara ditoel-toel, kerjasama. Kedah kerjasama, akan nu kerja abdi nu sama. Gitu ya. Ya kan saware ewang we urang mah padaraminya Pak dan rami saware abdi ewang. Kenapa? Karena struktur DNU itu seperti itu. Untuk kemandirian Numawi, yuk urang bismillahan koin NU cenah teu sapira lamun urang ngungkul mah nya moal bisa memberikan efek yang begitu signifikan. Tapi kalau koin NU itu misalkan sasasihna ngan 10.000 tina satu koin, lamun saurang unggul mah 10.000 jam naon. Coba 10.000 eta sabulan dikalikan dengan jumlah warga atau KKMU sakecamatan Cimerak, itu bisa menjadi dana yang luar biasa yang bisa kita kelola untuk kemandirian. Teu perlu MWC lamun bade ngayakeun Yaumul Izdima MWC teu kudu ngontakan sasaha, cukup tina koin NU. Upami bade nyantuni yatim piatu teu kudu menta ka sasaha, cukup tina Lajisnu. Adapun ke aya dewan anu mere eta mah kudu Pak. Ya Pak Dewan. Tapi kita tidak ingin diberi. Dina ta'limul muta'alim Pak, kita diajari. Kata Syekh Jarnoji, salah satu penyebab kefakiran ada hati ingin diberi orang. Leres deh. Sok muka dina ta'lim muta'alim. Kefakiran teh hiji penyebab teh urang hayang dibere. Osok bapak hayang dibere. Eta teh karek hayang dibere geus penyebab kefakiran. Komo lamun mentana maksa diudag-udag. Kan ayeuna mah loba nu menta maksa. Aya Pak Dewan cerah diudag gitu kan. Pak ieu naon proposan. Enggak, kita harus mandiri. Dari mana? Dari uang kita insyaallah. Sing yakin insyaallah satu orang yang menginfakkan 1 dirham di jalan Allah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Lamun ayeuna urang sedekah ka NU 1.000 ku Allah digantosan 700.000. Tapi ulah didagoan. Ibu-ibu teh misalkan teh cenah 10.000 dibikeun heng kunaon teu dagang ayeuna mah ngantosan 7 juta. Di mana tadi sedekah 10.000 engke datang 700 kali lipat. Allah akan menggantikan sing yakin untuk kemandirian. Titip den titip ka sadaya mobil khusus kan ketua MWC, titip yuk kita gali potensi kita sendiri, kita gali potensi kita sendiri. Jangan ada niat ingin diberi orang. Kita cukup, warga NU sudah cukup. Yuk urang sisihkeun 100 200 da 1.000 paling ageng ge koin mah titipkeun kana kotak NU, siapkeun ku Lajisnu, sebar 1.000 kotak di Cimerak. Engke insyaallah katawi setiap sasihna berapa warga Nahdlatul Ulama bisa menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan umat. Kangge beasiswa, kami menyantuni yatim piatu, kami menyantuni janda tua. Titip Pak Hendrik, janda tua yang harus disantuni itu. Pami janda muda mah modus eta mah. Kan ayeuna masuk ayat hidup mah harus penuh dengan janda tawa. Oh beda. Mudah-mudahan amal ibadahnya digentos kuno berlipat janda. Masuk seueur eta. Jadi untuk kemandirian, yuk untuk kemandirian kita kelola dana. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bagaimana pahitnya diserang secara finansial. Warga NU harus berhati-hati. Mari kita aman secara finansial. Lajisnu dukung koin NU esian ya. Terus kabagi koin NU na kotakna terus sok diisian. Alhamdulillah, mudah-mudahan digentosan kun langkung. Kedua, kemandirian ini akan memberikan efek
bagi kemaslahatan organisasi. Kalau NU mandiri tidak mengemis-ngemis bantuan kepada yang lain, mual cadel NU teh. Ketika melihat salah dikatakan salah, ketika melihat benar dikatakan benar, tentu dengan cara yang baik dan benar pula. Karena tujuan kedua Nahdlatul Ulama untuk kemajuan bangsa, satu, harus sami'na wa ata'na kepada pemerintah. Sami'na wa ata'na, mendukung kepada pemerintah. Makanya di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, ini bisa dibaca di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj, kata Imam An-Nawawi, wa ammal khuruj alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin. Keluar dari ketaatan apalagi sampai memberontak kepada pemerintah yang sah, itu haram hukumnya menurut ijma kaum muslimin, meskipun pemimpinnya fasik dan zalim. Sejarah telah mencatat bagaimana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dikriminalisasi, kalau istilah sekarang itu di masa Khalifah Al-Ma'mun Al-Wathiq yang Mu'tazilah itu. Puluhan para kiai, para ulama dieksekusi. Yang terakhir mengeksekusi murid terkasih Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hambal. 20 tahun Imam Ahmad bin Hambal dipenjara karena berbeda pendapat dengan penguasa. Tapi tidak ada satupun para ulama kita yang menyerukan memberontak kepada pemerintah. Tidak ada satupun ulama-ulama kita yang menyerukan jangan mentaati pemerintah. Justru ulama-ulama kita menyatakan jangan kalian mengingkari pemerintah, jangan melepaskan tangan kalian dari ketaatan terhadap pemerintah. Cenah pemerintahnya salah, hiji ingkari dengan hati. Kalau mampu dengan lisan, sampaikan dengan baik dan benar, sebagaimana Musa dan Harun yang dalam surat Toha ayat 44 itu mengingatkan pemerintah yang paling zalim sealam dunia, Fir'aun, tapi Allah tetap mengatakan faqula lahu qaulan layyina. Awas Musa Harun, sampaikan dakwah ini, ingatkan pemimpin kalian Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang mudah diterima. Teh Nabi Musa Nabi Harun Pak nu teu gaduh dosa, kudu nyeramahan pamarentah nu edan seperti Firaun. Kan tenan urang panginten papada urang sasoleh-soleh namu balik ulang Cimerak, saya yakin dia tidak maksum seperti Musa dan Harun, pasti boga dosa. Sejelek-jeleknya pemerintah kita, dia lebih baik daripada Firaun. Ini Pak Sekmat, saya yakin Pak Sekmat lebih soleh daripada Firaun. Atuh ulah jeung Firaun dibandingkan, maksud saya ka Firaun wae da teu kacaritakeun Firaun sambutan di acara pengajian Pak. Pak Camat mah hadirkan tenang ka Pak Camat, maksud saya itu ka Firaun wae jabat nu nyarios nate rasul teu gaduh dosa, kudu nyeramahan pamarentah nu edan seperti Firaun. Allah mewanti-wanti sampaikan dengan lemah lembut, kan tenan urang boga dosa sebagai para mubaligh gitu. Pemerintah kita meskipun ada salahnya lebih baik daripada Firaun. Justru Pak Sekmat abdi mah syukuran, alhamdulillah pami pamarentah abdi pernah salah, syukuran. Kenapa? Berarti jelema. Justru abdi mah istighfar lamun pamimpin abdi teu pernah salah. Buah-buah nu kamari ku aing dicoblos teh malaikat Mikail. Ayeuna mina jalmi mah tempat salah sinareng hilap. Nu mawi saur Sayyidina Abu Bakar, kalau aku salah ingatkan teh Sayyidina Abu Bakar, orang yang dipercaya oleh Nabi menemani beliau ketika hijrah, orang yang beliau sebut As-Siddiq Pak, dengan penuh ketawaduan merasakan dirinya sebagai manusia, kalau aku salah ingatkan. Jadi santai we gitu kan, pemerintah lepas, yuk kita bareng-bareng. Kewajiban kita bersama untuk memperbaiki bangsa ini dengan cara-cara yang baik dan benar. Ulah imah mencaci maki pemerintah justru di hadapan jamaah bari dengan pekikan takbir, presiden goblok, menteri agama sesat, istana dajal, eta presiden komo sekmat. Bukan itu ya, bukan itu. Tingalilah dina dakwah nu mawi citip Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Pak Sekmat, tingali teu aya kiai-kiai NU yang mencaci maki pemerintah. Kenapa kami diajari oleh kiai-kiai kami? Kami belajar kepada mereka yang memang alim dalam agama. Caci maki, provokasi bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
ya tinggali kapungkur kiai-kiai NU, kiai-kiai kita para sepuh-sepuh orang lah menuju kapungkur. NU masih jadi partai politik Pak, intimidasi dari pemerintah itu. Upami kiai NU tos ceramah dipanggil ke Koramil jenengnya kapungkur zaman Orde Baru. Ayeuna mah alhamdulillah Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, kita bersama-sama. Kenapa? Sudah, yang lalu biarlah berlalu, yang kita harus perjuangkan adalah masa depan. Ken anu atos ma atos dan nami nagen sejarah pasti akan diwarnai dengan urayan air mata dan tangisan, tapi itulah cukup hanya dulu sejarah. Ayeuna mari kita saling bahu membahu, merapatkan barisan, saling bergandengan tangan. Bangsa kita sedang diobok-obok dari dalam, banyak agen-agen yang didanai oleh asing untuk memecah belah persatuan. Kemarin viral tentang khilafatul muslimin. Ya, hari kemarin saya di Pemkot Kota Banjar, ada Pak Ibu Kapolres, Pak Kejari, semua hadir membicarakan tentang khilafatul muslimin ini. Saya sampaikan gitu kan, ajaran Islam itu bukan begitu, itu khawarij, ya, itu khawarij. Keluar dari ketaatan terhadap pemerintah haram Pak. Tidak ada istilahnya memberontak terhadap penguasa yang sah. Kemarin Pak Jokowi dengan strukturnya ke bawah itu adalah pemimpin yang sah. Mari kita dukung, kita doakan. Cenah aya salahna, mari kita perbaiki bersama-sama, karena kewajiban setiap anak bangsa untuk memperbaiki bangsa ini bukan dengan mencaci makinya, tapi memperbaikinya dengan qaulan sadida, bicara baik dan benar, baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaian anak kirang saya jantan awon Ibu. Sok gerak Ibu, saya di keluarang olahraga ku caroge supados sehat. Saya tapi caroge Ibu nyarios naki mah cing atuh sing daek olahraga ngarah body teh puguh bentukna ieu mah amu yakaki itu. Ibu rawas digitukeun komo ditamahan ku suami Ibu teh tuh tempo body tatangga mah keur ngapel mani bohay mah eta teh sok olahraga. Ibu rawas digitukeun, untung gelas tengah layanginya isinya benar, tapi penyampaian anak kirang saya kan jantan awon kepada pemerintah juga lebih daripada itu. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Hakim, siapapun di antara kalian yang melihat pemimpin kalian salah, sudah benar salahnya bukan praduga, sudah benar salahnya bukan hoax, bukan hoax. Kata Nabi, jangan ingatkan di tempat umum, tapi ingatkan di tempat sepi yang menjaga harkat dan martabat pemimpin kalian di hadapan masyarakat. Lain di MR di pengajian orang lepak hek dibenerkan di tengah-tengah pengajian kirawas itu Bu. Komo meureun pemerintah orang yang perlu kita jaga harkat dan martabatnya. Kalau bukan kita yang menghormati mereka, lalu orang lain yang akan menghormati presiden kita. Warga negara Amerika yang menghormati camat kita? Gak. Kalau bukan kita yang menghormati mereka, menghormati beliau-beliau itu, lalu siapa lagi? Kalau mereka dinistakan oleh rakyatnya, lalu bagaimana nasib pemimpin-pemimpin kita di mata dunia? Ingatkan dengan cara yang baik dan benar. Ingatkan dengan cara yang baik dan benar. Ibu puntennya sanes ngahina tadi mah contoh, puntennya ibunya ada sanes ngahina ya malah kenyataan. Ya Allah. Ibu kan kapungkur mah ibu-ibu nuju diaktifkan di Patayat ya kan bodi ibu teh puguh bentuknya tiga biola lah. Ayeuna mah tos jadi muslimat rumah tangga geus 30 tahun, kadang suami ibu teh bingung ningali bentuk ibu teh kayak teh jiga galon atau sound system. Bapak ulah gumujang tarik-tarik teuing juga nu puas da bapak ge sarua gitu kan kapungkur mah nuju aktifkan di Bansor, di Ansor, da dasaran patuangan teh rata. Jika bintang iklan elemen mah jadi MWC rumah tangga geus 20 tahun, bapak kulem di salimutan ku ibu kan kadang ibu teh bingung itu bujur atau betul, jadi malik teh kudu ka mana. Jadi ingatkan dengan cara yang baik dan benar, kaulan sadida untuk kemajuan bangsa ya. Dok saur tadi teh ya moal aya program anu leres saur sadayana. Luqmanul Hakim wae nu diabadikeun ku Al-Qur'an sebagai tokoh yang sangat bijaksana, tidak lepas dari kritikan masyarakat. Kan tenan pangintenan pemerintah. Yuk kita sama-sama doakan, kata Qodi Iyad salah seorang ulama salaf,
kalau aku diberikan Allah berupa satu doa yang mustajab, doa yang Allah akan ijabah, niscaya akan aku gunakan untuk kebaikan pemimpinku. Ditaros ku santri, kunaon kanget kebaikan pemimpin? Kata beliau, kalau doa itu untuk kebaikanku, aku menjadi baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, tidak akan seberapa. Tapi kalau doa itu aku tunjukkan untuk kebaikan pemimpinku, lalu pemimpinku jadi baik, kebijakan-kebijakannya pro terhadap masyarakat, maka manfaat dan maslahat yang akan dirasakan oleh umat akan jauh lebih besar. Nemawi doakan pemimpin urang pikawitan presiden dugi KRP, mudah-mudahan sing saroleh, sing amanah, sehat, barokah harta kulawargi karih ilmuna. Kenapa? Di pundak beliau itu kita titipkan nasib umat, di pundak pemimpin kita lah kita titipkan kebaikan kita di masa yang akan datang. Doakan pemerintah kita, doakan cenah aya program anu tidak tepat sasaran, kita punya wakil di DPR, aya Kang Mi panggil ka dieu cik kita aya kebijakan Pak Bupati anu saur abdi mah asa kirang ieu manawi anggota dewan makan gaduh hak interpelasi gitu kan, hak bertanya program ini kenapa, kan lebih indah kalau begitu. Kang Mip dipilih ku urang teh kan untuk menyampaikan aspirasi kita secara baik dan benar, lain diomongkeun di pengajian Pak cara tetangga sabelah. Kena ya kan tetangga sabelah mah ceramahna teh tara ilmu Pak, nyarekan pemerintah we gitu kan, seperti tadi disinggung gitu kan. Itu bukan akhlak ahlu sunnah wal jamaah. Jantan Pak dan Ramil, Pak Sekmat, Pak Kapolsek, Nahdlatul Ulama, kami diajari seperti itu dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan NU didirikan untuk kemajuan bangsa, untuk bahu-membahu dengan pemerintah, dengan berbagai elemen bangsa, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Kenapa? Karena NKRI ini, Nusantara ini adalah rumah kita bersama. Kalau kita yang tidak menjaga rumah kita, lalu siapa yang akan menjaganya? Yang terakhir, sudah zuhur, NU didirikan untuk menciptakan doktrin Islam yang rahmatan lil alamin. Di dalam kitab Al-Irhab ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Bayah, beliau itu sekjen pimpinan tertinggi Robitoh Alam Al-Islami, organisasi konferensi Islam di Mekah. Beliau menulis salah satu kitabnya Al-Irhab. Di sana beliau sampaikan, wa mim maqasidis syariah tahsinu suratil Islam. Salah satu tujuan syariat adalah membuat citra Islam baik di mata manusia. Kata Sayyidina Umar, jangan kau buat Allah dibenci oleh hamba-hambanya. Karena perilaku kita yang salah, kemudian kita mencatut nama Islam, kemudian Islam jelek di mata masyarakat. Tanggung jawab Islam bukan hanya dijauhi oleh musuhnya, tapi justru Islam akan dijauhi, Islam akan dicurigai oleh penganutnya sendiri. Soknya anak Islam seperti ISIS pati ngali, ISIS di Suriah yang teroris, lain ISIS di Cimerak. Di Cimerak ISIS tuh Kang Haji Kosidin loba di Cimerak ISIS teh ngan pedah teu ngaraku nu bener eta mah ISIS musuhna tukang kiridit Pak, anu ditagih teh jawabanna isuk sore nya musuhna Bang Emok lah eta mah. Aya Bang Emok di Cimerak. Oh sugan mah bororek bere di Tasik. Ya, tinggali di Syria Pak, ISIS Pak, benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nyebutkan negara khilafah, pimpinanana Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi, nyebutkan negara Islam, pede Pak. Tapi apa yang dia lakukan? Memperjualbelikan wanita, menggorok orang tanpa pengadilan, menghancurkan masjid, membom orang yang sedang istighfar. Apakah itu yang dinamakan Islam Pak? Makanya kemarin saya sampaikan di Kota Banjar itu, bagi saudara-saudara saya yang meniadakan, yang tidak mengakui NKRI, yang ingin mendirikan negara khilafah HTICS, silahkan Anda angkat kaki dari Nusantara ini, gabung di Syria dengan ISIS itu. Di Suriah itu Pak, ISIS itu jangankan untuk pengajian, jangankan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat, jangankan untuk menyebarkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan nyawa sulitnya minta ampun Pak. Setiap hari yang terdengar ala desingan peluru, bau jenazah, bau darah menyengat sehari-hari Pak. Lu gitu Islam teh.
sehingga citra Islam di mata dunia identik dengan kekerasan. Kenapa? Karena kesalahan perilaku sebagian kecil umat Islamnya itu, Pak. Makanya nggak gorok langsung. Kemudian pilot-pilot, ada 3 pilot dari Irak itu yang dibakar hidup-hidup oleh ISIS. Bukankah Islam melarang memberikan sanksi dengan dibakar? Karena sanksi dengan dibakar itu hanya milik Allah kelak di akhirat, di neraka itu dibakar hidup-hidup, Pak. Bari takbir eta teh, meledakkan orang yang sedang berjamaah menakiban takbir, beleduk bom bunuh diri, Pak. Apakah itu yang Islam itu? Ini hati-hati, Pak, jangan terkecoh dengan sampul. Iya nu ngabunuh Sayyidina Ali ge bari takbir eta teh, Pak. Abdurrahman bin Muljam teh sok baca di dalam sirah Nabawiyah, sirah tentang Sayyidina Ali. Abdurrahman bin Muljam teh, Pak, hafizul Quran, penghafal Quran, qaimul lail, ahli tahajud, shaimun nahar, ahli puasa sunat. Jauh lah jeung ketua MWC mah tampilanana. Soleh kene Abdurrahman bin Muljam. Kan Abdurrahman bin Muljam mah katalar Qur'ana 30 juz. Ari ketua MWC mah ngajuz 30 kan. Beda saeutik. Tapi kenapa orang yang seperti ini berani, bukan hanya berani, bangga menusukkan pisaunya ke punggung orang as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Babul ilmi, pintunya ilmu di dalam Islam itu Sayyidina Ali, orang yang menggantikan Rasul di malam hijrah dengan pekikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditangkap ku para sahabat yang lainnya, tobat praktek. Ketika mau dikisos, mau dieksekusi, Abdurrahman bin Muljam ini punya satu permintaan, jangan pancung aku, tapi irislah sendi-sendi tubuhku seetik-seetik. Ulah langsung dipancung, tengenah paeh gitu mah. Irislah satu bagian-bagian dari tubuhku agar menjadi kelak satu sakit yang kalian timpakan kepadaku di dunia, kelak akan aku jadikan saksi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangga, Pak. Ini hati-hati seueur anu kitu. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, kata Nabi itu, aku mengkhawatirkan kalian, ya, qara al-Quran, aku mengkhawatirkan mengancam kalian itu, innama atahawwafu alaikum rajulun qara al-Quran hatta idza ru'yat bahjatuhu alaih wa kana rid'an lil Islam. Kata Nabi, sesungguhnya yang aku khawatirkan mengancam kalian itu bukan Yahudi, bukan naon deui, Gam, bukan Nasrani, tapi yang aku khawatirkan mengancam kalian itu rajulun qara al-Quran. Ada di dalam Ibnu Katsir juga, Pak, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu, orang penghafal Quran. Kebayang tuh, Pak, luas para sahabat penghafal Quran, tapi Rasulullah khawatirkan akan mengancam eksistensi umat. Dilanjutkan, hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, kalau kalian melihat wajahnya maka akan tampak cahaya Al-Quran itu. Dia terkenal sebagai ahli Al-Quran. Wa kana rid'an lil Islam, dan dia semangat sekali membela Islam. Kabayang teh, mulai riet ya, hafal Quran, terkenal ahli Quran, semangat membela Islam, tapi Rasulullah khawatirkan yang akan mengobok-ngobok umat Islam itu mereka, orang ini. Lanjutkan hadisnya, ghayyarahu ila masya Allah, lalu orang itu merubah Al-Quran, bukan merubah hurufnya, bukan merubah ayatnya, tapi merubah maksud dan tujuan Al-Quran seenak kepalanya, ya. Kemudian fantabah, kemudian dia melempar Al-Quran ke belakangnya, faja'a ila jarihi bisyait, lalu dia mendatangi tetangganya dengan menghunus pedang, waromauhu bisyirki, dan menuduhnya sebagai syirik, musyrik maneh teh kafir, togut maneh teh kumaha, tidak menegakkan syariat Islam, berpegang kepada Undang-Undang Dasar 1945. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Kafir teh orang-orang seperti ini. Memang Khawarij bukan seperti itu. Tuduhan Khawarij kepada Sayyidina Ali apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Kata Ibnu Abbas, kenapa kalian memusuhi Ali bin Abi Thalib?
salah satu sahabat terbaik Nabi. Kata si Khawarij itu, kami punya 3 alasan. Yang pertama, Ali telah menghapus gelarnya Amirul Mukminin di tahkim itu Pak, di Siffin itu. Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Musyrikin gitu. Nah, logika nanti gitu. Indonesia negara Islam lain negara Pancasila, berarti lain negara Islam. Lamun lain negara Islam berarti negara kafir. Kan gitu Pak tinggali teroris itu mendoktrinnya. Ya kan? Indonesia negara Islam bukan, lain negara Pancasila. Berarti lamun lain negara Islam, negara kafir. Indonesia teh togut. Lalu kata Ibnu Abbas, "Kijang, da ujangnya da baru dah kemari sore apa teh." Ya, anu kakare kamari diajar ilmu agama lah gitu kan. Sering Ibnu Abbas ka dieu jang sakedeung aing mah riuh sih. Ya jang. Dina perjanjian Hudaybiyah Rasulullah nyerakeun ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Ku Suhail bin Amr ditolak, ulah Muhammad Rasulullah. Lamun didinya Rasulullah mah kami diyakini teu kudu perang, urang teh ganti Muhammad bin Abdullah. Dicoret ku Rasulullah teh, ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah jeung Suhail bin Amr. Kata Ibnu Abbas, Rasul ngahapus gelar Rasulullah dari namanya. Selesai Rasul jabatanana. Enggak kan? Dihapusnya Rasulullah dari nama Muhammad Rasulullah dihapus jadi Muhammad bin Abdullah tidak berindikasi Nabi selesai jadi Rasul. Seperti di Indonesia penghapusan piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban bagi pemeluknya untuk menjalankan syariat agamanya dihapus salah satunya oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahanda dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dihapus. Kenapa? Ada maslahat. Tah ayeuna teh biasa anak itu teh aya wargi urang anu oke, NKRI sama harga mati, Pancasila tapi ada masalah, Pancasila bersyariah apa? Piagam Jakarta. Kan aya nu ngolokin gitu, aya piagam Jakarta. Ieu dihapusna piagam Jakarta seperti menghapusna Rasul, kata Rasulullah dari nama beliau. Ku dihapusna Rasulullah, Rasul teu pensiun jadi Rasul. Ku dihapusna piagam Jakarta, kita tidak dilarang menjalankan syariat Islam. Laras teu Pak? Memang hari salat 5 waktu lain syariat Islam. Puasa Ramadan lain syariat Islam, zakat puasa lain syariat Islam, pengawasan kieu lain syariat Islam, teu dilarang Pak. Laras teh tah nu kitu teh ngartieun eta teh jika Khawarij gitu, Ali menghapus Amirul Mukminin berarti Amirul Musyrikin, kitu mikirana teh. Ayeuna piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat agama bagi umat Islam dihapus berarti dilarang, lain dilarang, silakan saja ya. Yang penting bagaimana kita kehidupan berbangsa dan bernegara terjaga. Memang di Madinah muslim kabeh Pak. Ketika Rasulullah di Madinah muslim sadayana, Yahudi pabalatak. Sobiun itu agama lokal Madinah dibiarkan selama mereka bersimpati, selama mereka bahu-membahu dalam menjaga kondusivitas Madinah. Jadi panjang itu Pak. Cuman Pak, kenapa sekarang itu nangsrek pola pikirna? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Indonesia kan urang teh udkhulu fisilmi kafah gitu kan. Kudu kafah urang teh asup Islam teh. Ayeuna cenah salatna dijalankeun, ibadahna Islam, tapi hukumna lain Islam, teu kafah Islamna teh. Aya nu kitu? Aya. Oke, kita jawab. Khitab taklif ieu mah moal bisa dijelaskan ku Dan Ramil jeung Kapolsek. Allahu Akbar. Jasa di WA enggak gitu. Hujan, duhur, jadi seueur pemaksadan, da aratohman pesannya sakit nu kasakapi hatur hadanallahu wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.